Halo Ayah Bunda, selamat datang di video mini parenting kita hari ini. Perkenalkan, saya Vini Tetus, salah seorang dosen Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Satya Wacana. Topik yang akan kita bahas adalah mengikuti teladan Kristus dalam mengasihi sesama manusia melalui modeling psikologi. Dalam psikologi, khususnya teori modeling yang diusung oleh Albert Bandura, terdapat konsep bahwa anak-anak belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang tua dan figur penting dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, kita sangat memegang peranan sebagai model yang harus menampilkan sikap dan tindakan positif. Yesus Kristus sebagai teladan kasih tanpa syarat mengajarkan kita bahwa mengasihi sesama manusia adalah landasan dari hidup yang penuh damai dan bermakna. Mari kita bahas bagaimana kita bisa mengimplementasikan konsep modeling melalui 4 elemen utama menurut Bandura, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi dengan merujuk pada teladan Kristus. Pertama, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita memberikan perhatian penuh terhadap apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita menunjukkan sikap peduli kepada orang lain, seperti menolong tetangga yang sedang kesulitan atau mengunjungi mereka yang sakit, anak-anak akan dengan mudah mengamati perilaku tersebut. Yesus selalu menghampiri orang-orang di sekitarnya dengan penuh perhatian dan empati, memperhatikan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi. Dengan demikian, sebagai orang tua, kita perlu mengatur momen di mana anak dapat melihat secara langsung bagaimana kita mengasihi sesama, seperti dalam kegiatan sosial di gereja atau di lingkungan komunitas. Yang kedua adalah retensi. Anak-anak itu tidak hanya mengamati, tapi juga mengingat perilaku yang kita tunjukkan. Untuk itu, kita perlu mengulangi dan menekankan nilai-nilai kasih yang kita lakukan, sehingga anak-anak mampu menyimpan dalam ingatan mereka setiap tindakan positif. Misalnya, setelah kita melakukan perbuatan baik, ajaklah anak untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Tanyakan, apa yang kamu lihat tadi? Mengapa kita membantu orang itu sangat penting? Diskusi semacam ini membuat mereka menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sebagaimana Yesus mengajarkan lewat perumpamaan dan cerita-cerita di dalam Injil. Yang ketiga yaitu reproduksi perilaku, di mana kemampuan anak untuk meniru atau mengulang perilaku positif yang telah diobservasi atau diamati. Orang tua harus memberikan kesempatan bagi anak untuk melatih perilaku tersebut. Misalnya, ajak anak untuk ikut serta dalam kegiatan pelayanan di gereja, atau membantu menyiapkan paket bantuan untuk yang membutuhkan. Dengan melakukan aktivitas bersama, anak-anak tidak hanya belajar tentang kasih, tetapi juga berkesempatan untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka lihat. Pastikan memberikan arahan dan umpan balik, agar mereka memahami apa yang telah dilakukan dengan baik, sehingga mereka semakin yakin untuk meniru tindakan tersebut di masa depan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, elemen motivasi, yang merupakan kunci untuk mendorong anak-anak agar terus mengaplikasikan nilai kasih. Motivasi dapat datang dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal.
Di sini teladan Kristus sangat relevan. Yesus menunjukkan kasih yang tulus tanpa pamrih dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Sebagai orang tua, kita bisa menunjukkan apresiasi ketika anak-anak melakukan tindakan yang mencerminkan nilai tersebut. Pengakuan, pujian, atau bahkan cerita-cerita tentang Yesus itu dapat memberikan inspirasi dan motivasi tambahan kepada mereka agar terus mengasihi sesama dengan ikhlas. Jadi, bagaimana kita dapat menggabungkan semua elemen ini? Di ruang keluarga, mendidik anak dengan mengikuti teladan Kristus bukan hanya soal mengajarkan teori, melainkan melalui aksi nyata. Mulailah dengan menetapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan rasa empati, perhatian, dan kasih yang tulus dalam setiap kesempatan. Ajaklah anak untuk ikut serta dalam kegiatan yang memupuk nilai-nilai tersebut dan selalu diskusikan pengalaman-pengalaman baik yang diperoleh bersama-sama. Ingatlah bahwa modeling adalah proses berkelanjutan. Anak-anak belajar melalui pengamatan yang konsisten dan interaksi yang berulang. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan membawa dampak besar pada cara mereka memandang dunia dan sesama. Dengan mengikuti teladan Kristus, kita tidak hanya mendidik mereka menjadi individu yang penuh cinta dan perhatian, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat. Parents, ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," bukan sekadar pengajaran, tetapi sebuah teladan hidup yang telah Dia perlihatkan dengan mengasihi tanpa syarat, memaafkan yang bersalah, merangkul yang termarginalkan, dan melayani dengan rendah hati. Di tengah dunia yang semakin individualistis dan cepat berubah ini, kita para parents dipanggil menjadi teladan dan mendidik serta membentuk hati dan karakter anak-anak agar dapat mengasihi sesama sebagaimana yang Tuhan Yesus teladankan. Karena itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Terima kasih telah menyimak video mini parenting ini. Semoga pesan dan langkah-langkah yang telah dibahas pada video ini dapat menginspirasi untuk selalu menjadi teladan kasih bagi anak. Mari bersama-sama mewujudkan keluarga yang penuh kasih, mengikuti teladan Kristus dalam mengasihi sesama manusia. Sampai jumpa di video berikutnya dan Tuhan memberkati.